Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Andriani, NPM 2108260052. Di sini saya akan menjelaskan materi pada blok BSU1 tentang fisiologi dari sistem kardiovaskular, heart as a pump, di mana jantung sebagai pompa. Nah, seperti diketahui, anatomi jantung terlebih dahulu. Nah, anatomi jantung itu ada 4 ruangan dan juga ada 4 katup. Yang pertama ada 4 ruangan. Nah, yang 4 ruangan itu ada apa aja? Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan juga ventrikel kiri. Nah, untuk yang katup itu juga ada 4. Ada katup aorta, katup pulmonal, katup tricuspid, dan juga katup mitral. Nah, dari ke anatomi jantung, sebelumnya kita akan mengetahui sistem perdarahan. Itu ada 3 komponen. Yang pertama ada jantung, di mana jantung seperti diketahui fungsi itu sebagai pompa yang memberikan tekanan pada darah untuk menghasilkan gradien tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan darah ke saluran atau ke jaringan. Nah, lalu yang kedua pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu adalah suatu saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan begitu juga sebaliknya dari tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, lalu yang ketiga ada darah, di mana darah itu adalah sebagai medium pengangkut yang mengandung berbagai bahan-bahan terlarut seperti oksigen, karbon dioksida, nutrein, zat-zat sisa, dan juga lain sebagainya. Nah, lalu sistem peredaran darah terdiri dari 2 lingkaran pembuluh darah yang terpisah, yaitu ada sirkulasi pulmonal dan juga ada sirkulasi sistemik, di mana sirkulasi pulmonal itu dia membawa darah antara jantung dan paru-paru. Nah, sedangkan pada sirkulasi sistemik itu membawa darah antara jantung dan sistem organ. Nah, seperti pada gambar tersebut, di mana ini adalah si sirkulasi pulmonal, juga bagian ini itu adalah si sirkulasi sistemik. Nah, sirkulasi sistemik itu dia bagian atas dan juga bagian bawah ini, atau ekstremitas atas juga bawah, dia darah dari jantung ini kembali menuju ke ekstremitas atas juga dan bawah, dan kemudian akan kembali lagi ke paru-paru melalui si vena ataupun melalui di arteri. Nah, begitu juga sih bagian sirkulasi pulmonal, gitu kan. Nah, darah yang kembali dari sirkulasi sistemik ini memasuki atrium kanan melalui 2 vena besar, yaitu ada 2 vena besar nih yang dari si atrium kanan. Nah, kemudian darah yang kekurangan oksigen mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan yang memompanya keluar melalui si arteri koroner. Nah, kemudian sisi kanan jantung itu menerima darah yang terdioksigenasi dari sirkulasi sistemik dan memompanya ke sirkulasi paru-paru. Nah, kemudian di dalam paru-paru, darah kehilangan CO2 ekstra dan mengambil pasokan O2 segar. Pertukaran gas dengan kandung udara tersebut sebelum dikembalikan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis yang datang dari kedua sisi paru-paru tersebut, kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, darah yang kaya akan O2 ini akan kembali ke atrium kiri yang kemudian mengalir ke kiri ventrikel, dan nanti akan terjadi ruang pompa itu akan mendorong darah ke sistem tubuh. Nah, sisi kiri jantung itu menerima darah yang beroksigen dari sirkulasi paru-paru dan memompanya ke sirkulasi sistemik. Nah, kemudian arteri tunggal besar itu akan membawa darah dari ventrikel kiri menuju ke aorta. Yang nantinya arteri utama itu akan bercabang dari aorta untuk membawa darah ke berbagai organ. Nah, dari organ itu tadi akan membawa darah tersebut akan kembali ke jantung lagi gitu. Yang dimana pada gambar ini itu pas seperti angka 8. Nanti itu yang warna merah itu adalah darah yang akan kaya akan oksigen, dan yang warna biru itu adalah darah yang miskin akan oksigen. Nah, kemudian bagaimana perbandingan pompa kiri dan juga pompa kanan. Nah, kedua sisi jantung secara bersamaan memompa darah dalam jumlah yang sama. Nah, volume darah yang miskin akan oksigen dipompa ke paru-paru oleh sisi kanan jantung secara segera, yang menjadi volume yang sama dari darah yang kaya akan oksigen yang dikirim ke jaringan oleh sisi kiri jantung. Nah, kemudian sirkulasi paru-paru itu adalah sistem yang bertekanan rendah dan resistensi rendah, sedangkan sirkulasi sistemik itu adalah sistem bertekanan tinggi dan tahan tinggi, yang dimana
Tekanan itu adalah gaya yang diberikan oleh dinding pembuluh darah oleh darah yang nantinya akan dipompa ke dalamnya oleh jantung. Nah, kemudian resistensi itu dia adalah perlawanan terhadap aliran darah. Sebagian besar disebabkan oleh gesekan antara aliran darah dan juga dinding pembuluh darah. Nah, meskipun sisi kanan dan juga sisi kiri itu jantung memompa jumlah darah yang sama, maka sisi kiri itu akan bekerja lebih keras karena memompa volume darah yang sama pada tekanan yang lebih tinggi ke sistem yang memiliki resistansi lebih tinggi dan juga lebih lama lagi. Nah, oleh karena itu otot jantung itu di sisi kiri lebih tebal dan dibandingkan otot yang di sisi kanan sehingga sisi kiri jantung menjadi lebih memompanya itu menjadi lebih kuat gitu. Nah, berarti dari segi otot pada jantung yang akan memper memperkerjakan otot lagi lebih kuat, kayak seperti contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, otot pada jantung sebelah kiri lebih kuat untuk memompa darahnya gitu. Mungkin sekian dari saya, buku referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan terkait materi tersebut. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.